Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Sulpiana dan teman saya Ahmed Ridho, Dewi, Rini Anjarwati, Salman, Rini Febrianti, dan juga Dewianti Pahliling. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kami mengangkat film The Red 2 sebagai bahan untuk mengidentifikasi contoh masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dari film ini dapat kita lihat tidak adanya kepedulian serta kesadaran diri sendiri dalam memenuhi kewajiban setiap pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, di dalam film ini, petugas kepolisiannya itu disogok untuk menutupi tindak kriminal. Nah, di dalam film ini juga terdapat tindak asusila seperti penggunaan narkoba yang dimana hal tersebut perlahan merusak generasi. Contohnya ada di scan pembuatan Blue Film. Manusia menyadari bahwa saat melanggar dan menghilangkan norma dan etika, apalagi nilai-nilai agama dalam hidup, maka yang terjadi hanya ada kekerasan, pembunuhan, seks bebas, dan keputusasaan. Film ini mengandung unsur etika berbicara dan juga etika perilaku yang buruk. Di sini kami memilih masalah sebagai fokus kajian kelompok kami, yaitu tentang korupsi. Pengertian korupsi ini dibagi menjadi 3. Ada definisi menurut para ahli, definisi menurut undang-undang, dan definisi umum korupsi. Definisi korupsi menurut para ahli salah satunya yaitu Black Law Dictionary adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi. Jadi menurut Black Law Dictionary, korupsi merupakan suatu individu atau sekelompok orang yang memanfaatkan jabatan yang mereka miliki dalam merampas hak-hak milik orang lain demi mendapatkan keuntungan ataupun kekayaan bagi kepentingan pribadi mereka sendiri. Definisi korupsi menurut Undang-Undang pada nomor 31 tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya yaitu definisi umum korupsi. Pengertian korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang merupakan kata kerja dari corrumpere, dan mempunyai arti rusak, memutarbalikkan, busuk, menggoyahkan ataupun menyogok. Selanjutnya yaitu yang B, faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal disebabkan dari adanya yang pertama, sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya. Dan yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Selanjutnya, yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perilaku korup. Faktor eksternal ini diantaranya adalah: yang pertama, faktor politik; kedua, faktor hukum; ketiga, faktor ekonomi; dan yang keempat, faktor organisasi. C. Dampak adanya perilaku korupsi. Korupsi berdampak buruk bagi suatu negara, baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Namun begitu, dalam negara yang maju,
Resiko terjadinya korupsi sangatlah kecil karena orang-orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan yang cukup kritis serta teknologi yang maju untuk mencegah tindakan korupsi. Cara mengatasi korupsi. Cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan di negara Indonesia ini adalah dengan cara memperbarui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas, dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutupi-tutupi lagi. Pengawasan bisa dilakukan dengan cara kerjasama dengan media pers agar kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh masyarakat. Mengukur korupsi. Dalam artian statistik, mengukur korupsi adalah untuk membandingkan beberapa negara yang secara alami dan tidak sederhana karena pelakunya lebih banyak bersembunyi guna menghindari nama baiknya yang telah tercemar. Transparansi Internasional dan beberapa lembaga swadaya yang terkemuka yang bergerak dalam bidang anti korupsi memberikan 3 bentuk tolak ukur yang diterbitkan dan terus diperbarui setiap tahunnya yang dinamakan sebagai Indeks Persepsi Korupsi. F. Korupsi dikaitkan dengan alat politik. Seringkali dalam suatu negara politis akan menyerang lawan mainnya dengan mengeluarkan isu atau tuduhan terkait kasus korupsi. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi di Tiongkok, di mana Su Rongji dilemahkan oleh Hun Jinato yang melemahkan beberapa lawan politik mereka menggunakan isu korupsi. Dikarenakan korupsi merupakan tindakan tidak terpuji yang banyak dibenci masyarakat karena banyak menimbulkan kerugian, maka hal ini juga dijadikan salah satu trik dalam bermain politik tidak sehat di antara para elit politik. Selanjutnya, G. Jakarta, CNN Indonesia, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK mengungkapkan masih ada 7 tersangka dugaan korupsi yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dan belum tertangkap. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menuturkan hingga kini tim Komisi Anti Rasuah masih terus mencari para buronan tersebut terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditentukan. KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan, kata Nawawi dalam jumpa pers laporan akhir tahun KPK Rabu 30 Desember. H. Solusi penanganan korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus-menerus maka akan terbiasa dan menjadi sumber dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara, atau the end justifies the means. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.